Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, serangan pemukim ilegal Israel terhadap gereja St. George di Taipei, tepi barat, memicu kecaman internasional dan menyoroti bahwa kekerasan dalam proyek pendudukan Israel tak hanya menyasar umat muslim, tetapi juga komunitas Kristen Palestina yang telah lama hidup damai di wilayah tersebut. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 8 warga Palestina meninggal saat mengambil air di kamp pengungsi Nusairat akibat serangan Zionis Israel. Militer Israel menyebut serangan itu meleset dari target akibat malfungsi sistem. Pemerintah Iran kembali buka suara terkait perundingan nuklirnya dengan Amerika Serikat. Hal ini terjadi usai Washington dan sekutunya Israel melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Teheran yang akhirnya membekukan perundingan tersebut. Pemerintah Iran kembali buka suara terkait perundingan nuklirnya dengan Amerika Serikat. Hal ini terjadi usai Washington dan sekutunya Israel melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Teheran yang akhirnya membekukan perundingan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran selalu siap di masa depan untuk perundingan mengenai program nuklirnya. Namun ia menyebut syarat dari lanjutnya perundingan adalah penghentian eskalasi bersenjata secara penuh. Araghchi mengatakan berdasarkan hukum Iran, negaranya akan menanggapi permintaan kerjasama badan tersebut kasus per kasus berdasarkan kepentingan. Ia menjelaskan setiap inspeksi oleh badan tersebut harus dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan Iran serta keselamatan para inspektur. Sebab ini menyangkut dampak serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Badan Intelijen Amerika Serikat dan Badan Tenaga Atom Internasional telah menilai Iran terakhir kali memiliki program senjata nuklir terorganisir pada tahun 2003. Kendati demikian, saat ini Teheran telah memperkaya uranium hingga 60%, sebuah langkah teknis yang singkat dari tingkat pengayaan uranium tingkat senjata sebesar 90%. Dalam sebuah wawancara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan serangan udara Amerika Serikat telah merusak fasilitas nuklir negaranya sedemikian parah. Hal ini bahkan membuat otoritas Iran masih belum dapat mengaksesnya untuk meninjau kerusakan tersebut. Pemukim ilegal Israel menyerang gereja St. George, salah satu gereja Kristen tertua di Taipei, tepi barat. Tindakan tersebut memicu kecaman internasional.
Tindakan kekerasan pemukim ilegal Israel kembali menuai kecaman setelah serangan terhadap gereja St. George, salah satu gereja Kristen tertua di kota Taipei, tepi barat. Insiden ini dinilai menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan pemukim tidak hanya menyasar komunitas Muslim, tetapi juga warga Kristen Palestina yang selama ini hidup berdampingan secara damai. Gereja yang dibangun pada abad ke-5 dan dipugar pada abad ke-9 itu mengalami kerusakan serius setelah beberapa kali dinding luarnya dibakar. Ladang pertanian di sekitarnya turut dirusak dan pohon zaitun milik warga dibakar. Seorang pemukim bersenjata disebut kerap mengembalakan ternaknya di atas lahan penduduk, merusak tanaman dan memicu ketegangan. Aksi tersebut menjadi perhatian internasional setelah lebih dari 20 perwakilan negara termasuk dari Uni Eropa, Rusia, Inggris, Cina, Jepang, hingga Australia dan Kanada mengunjungi lokasi pada Senin 14 Juli 2025. Mereka menyatakan keprihatinan atas perusakan tempat ibadah dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap situs keagamaan. Pastor paroki Gereja Katolik Kristus Penebus di Taipei, Bashar Fawadle, menilai serangan itu mencerminkan tujuan sebelumnya dari proyek pendudukan Israel, yakni menyerang seluruh aspek kehidupan rakyat Palestina tanpa membedakan agama. Pendapat senada diungkapkan aktivis Qassam Maudi yang mencatat peningkatan kekerasan terhadap warga Taipei Kafir Malik dan Al-Bughair. Ia menyebut adanya penggusuran paksa terhadap keluarga Baduy dan pendirian pos-pos ilegal di tanah yang dirampas. Serangan terhadap gereja St. George dinilai memperkuat bukti bahwa proyek Zionis bukan sekedar konflik keagamaan, melainkan bagian dari agenda politik yang bertujuan menghapus identitas Palestina secara menyeluruh. Sejumlah laporan juga menunjukkan bahwa aparat keamanan Israel kerap gagal mencegah atau menindak pelaku, bahkan disebut-sebut memberikan perlindungan kepada mereka. Militer Israel dilaporkan menghadapi lonjakan kasus prajurit yang mengakhiri hidupnya di tengah tekanan psikologis dan fisik akibat perang berkepanjangan di jalur Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang memicu kekhawatiran serius terkait dampak mental dari konflik yang masih terus berlanjut.
Militer Israel dilaporkan menghadapi krisis psikologis serius di tengah pertempuran berkepanjangan di jalur Gaza. Laporan media lokal mengungkap tren peningkatan kasus tentara yang mengakhiri hidupnya yang dikaitkan dengan tekanan berat akibat perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Mengutip data militer yang dirilis situs Walla Israel, sebanyak 38 tentara dilaporkan mengakhiri hidup pada 2024. 28 diantaranya terjadi setelah dimulainya operasi militer besar-besaran di Gaza. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 14 kasus dan hanya 11 pada 2011. Peningkatan ini dinilai berkaitan dengan pengerahan besar-besaran lebih dari 3.000 pasukan cadangan yang banyak diantaranya mengalami kelelahan fisik dan gangguan psikologis akibat penugasan intensif tanpa jeda bahkan hingga 300 hari. Sumber dari Divisi Sumber Daya Manusia Militer menyebut bahwa tindakan mengakhiri hidup kini menjadi penyebab kematian terbesar kedua di kalangan tentara setelah korban pertempuran. Pada 2023, militer mencatat 558 kematian, termasuk 17 kasus prajurit yang mengakhiri hidup. Sementara itu, pada 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 dari total 363 kematian. Selain itu, insiden tembakan sesama pasukan juga menjadi penyumbang korban. Radio Tentara Israel melaporkan bahwa 31 tentara tewas akibat salah tembak selama invasi darat ke Gaza sejak 27 Oktober 2023. Total kematian akibat insiden operasional mencapai 72 orang atau sekitar 16% dari total 440 korban di jalur darat. Beberapa kematian lainnya terjadi akibat kecelakaan, termasuk tertabrak kendaraan lapis baja, insiden amunisi, serta kecelakaan kerja seperti jatuh dan salah penggunaan peralatan militer. Data militer mencatat, sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, sebanyak 882 tentara Israel tewas dan 6.032 lainnya mengalami luka. Di sisi lain, Israel terus melanjutkan operasi militer di Gaza meski ada tekanan internasional untuk gencatan senjata. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 57.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan
bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Serangan rudal Zionis Israel kembali menelan banyak korban jiwa di Gaza. Setidaknya 8 warga Palestina, mayoritas anak-anak meninggal saat mengambil air di kamp pengungsi Nuseirat. Militer Israel beralasan bahwa serangan itu meleset dari target akibat malfungsi sistem. استهداف استهداف لنقطة مياه استهداف لنقطة مياه. Serangan rudal Zionis Israel kembali menelan banyak korban jiwa di Gaza. Setidaknya 8 warga Palestina, mayoritas anak-anak, tewas saat mengambil air di kamp pengungsi Nuseirat. Militer Israel beralasan bahwa serangan itu meleset dari target akibat malfungsi sistem. IDF kemudian menyebut rudal tersebut seharusnya diarahkan ke seorang militan jihad Islam, namun jatuh puluhan meter dari sasaran. Menurut Dr. Ahmed Abu Saifan dari Rumah Sakit Al-Auda, sebanyak 6 anak tewas dan 17 lainnya luka-luka dalam serangan yang menghantam titik distribusi air di tengah krisis air bersih yang makin parah di Gaza. Beberapa jam setelah insiden itu, sebanyak 12 warga lainnya tewas dalam serangan di sebuah pasar di kota Gaza, termasuk dokter senior Ahmad Kandil. Militer Israel belum memberikan pernyataan atas serangan tersebut. Sementara itu, perundingan gencatan senjata 60 hari yang dimediasi Amerika Serikat dan berlangsung di Doha dilaporkan mengalami kebuntuan. Sumber diplomatik Palestina menyebut usulan Israel yang mempertahankan kontrol atas 40% wilayah Gaza, termasuk seluruh Rafah, ditolak oleh Hamas. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembebasan semua sandera penghancuran Hamas dan jaminan keamanan jangka panjang tetap menjadi syarat mutlak bagi Israel. Pemerintah Israel juga tengah membahas rencana kontroversial untuk memindahkan ratusan ribu warga Gaza ke Rafah. Namun, banyak pihak menilai rencana ini sebagai bentuk pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional. Kementerian Kesehatan Gaza saat ini mencatat lebih dari 58.000 korban jiwa sejak perang Israel dan Hamas meletus pada Oktober 2023. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei memperingatkan Iran akan memberikan respons yang proporsional dan tepat jika Prancis, Inggris, dan Jerman yang secara kolektif dikenal sebagai E3 mengancam akan menerapkan kembali sanksi internasional atas aktivitas nuklir Iran. Iran akan memberikan respons yang proporsional dan tepat jika Prancis, Inggris, dan Jerman yang secara kolektif dikenal sebagai E3 memicu mekanisme snapback sanksi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei memperingatkan di Teheran pada Senin. Peringatan tersebut yang disampaikan Baghaei dalam konferensi pers mingguan muncul setelah E3 mengancam akan menerapkan kembali sanksi internasional atas aktivitas nuklir Iran.
Mekanisme snapback merupakan klausul dalam perjanjian nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara adidaya, yang secara resmi dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama yang memungkinkan pihak-pihak lain untuk menerapkan kembali semua sanksi internasional jika Iran gagal mematuhi perjanjian tersebut. Mengecam ancaman E3 sebagai sesuatu yang bermotif politik dan tidak memiliki dasar hukum dan moral, Bagei mengatakan Iran masih menganggap dirinya sebagai anggota perjanjian nuklir dan berkurangnya kepatuhan Iran disebabkan oleh pelanggaran mencolok oleh Amerika Serikat dan beberapa negara penandatanganan lainnya. Negara-negara E3 telah melanggar kewajiban JCPOA mereka sendiri, ujarnya, seraya menambahkan bahwa penggunaan mekanisme tersebut tidak relevan mengingat serangan Israel Amerika Serikat baru-baru ini terhadap fasilitas nuklir Iran. Bagei mengesampingkan kemungkinan dimulainya kembali perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat hingga efektivitas diplomasi dan proses negosiasi terjamin. Antara 12 April dan 23 Mei, Iran dan Amerika Serikat mengadakan 5 putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Teheran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. 2 hari sebelum putaran ke-6 yang dijadwalkan berlangsung di ibu kota Oman Muscat pada 15 Juni, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di beberapa wilayah di Iran, termasuk lokasi nuklir dan militer yang menewaskan komandan senior, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Iran merespons dengan beberapa gelombang serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Israel. Pada 22 Juni, pasukan Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir Iran, Natanz, Fordo, dan Isfahan. Sebagai balasan, Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid Amerika Serikat di Qatar. Setelah 12 hari perang, gencatan senjata antara Iran dan Israel tercapai pada 24 Juni. Anggota parlemen Iran mengajukan rancangan undang-undang untuk meningkatkan anggaran militer negara tersebut. Rancangan undang-undang ini bertujuan memperkuat angkatan bersenjata Iran dalam menghadapi kemungkinan konfrontasi besar dengan Israel. Anggota parlemen Iran mengajukan rancangan undang-undang untuk meningkatkan anggaran militer negara tersebut. RUU ini bertujuan memperkuat angkatan bersenjata Iran dalam menghadapi kemungkinan konfrontasi besar dengan Israel. Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen menyetujui garis besar undang-undang itu pada hari Minggu. Juru bicara komite Ebrahim Rezai menyebutkan bahwa sidang juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, dan IRGC. RUU ini disponsori oleh anggota parlemen dari Teheran, Ali Kezrian, dan didukung oleh 120 anggota parlemen lainnya. Wakil Menteri Pertahanan Iran mengatakan kementeriannya tengah mencari tambahan anggaran untuk memperkuat pertahanan nasional.
Pengajuan RUU ini merupakan respons terhadap agresi militer Israel selama 12 hari pada bulan lalu. Dalam serangan tersebut, lebih dari 1.000 warga Iran tewas, termasuk komandan militer dan ilmuwan nuklir. Sebagai balasan, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 yang mengancam sejumlah fasilitas penting di Israel. Iran juga menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid setelah Amerika Serikat ikut serta dalam konflik dengan membombardir fasilitas nuklir Iran. Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Swedia, Suriah di tengah konflik sengit antara suku Baduy Arab dan komunitas Druze. Kementerian Pertahanan Israel menyebut serangan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman lebih besar. להשלים ולהעמיק את הפגיעה באתרי הגרעין, באתרי ייצור הרקטות. Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Sweida, Suriah di tengah konflik sengit antara suku Baduy Arab dan komunitas Druze. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai mengonfirmasi bahwa pasukannya menggempur sejumlah tank di wilayah selatan Suriah. Media lokal Suriah melaporkan serangan Israel menghantam 3 desa, memicu kekhawatiran eskalasi lebih luas. Kementerian Pertahanan Israel menyebut serangan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman lebih besar. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan ini adalah peringatan langsung kepada rezim Suriah jika warga Druze disakiti. Komunitas Druze memiliki hubungan lama dengan Israel, bahkan ikut berperang di pihak Yahudi sejak konflik 1948. Saat ini sekitar 140.000 warga Druze tinggal di Israel dan banyak dari mereka aktif di militer. Bentrokan antara Badui dan Druze pecah setelah pedagang sayur Druze ditangkap oleh kelompok Badui di Jalan Sweida, Damaskus. Aksi saling penculikan dan serangan bersenjata menyebabkan situasi makin memanas, dengan korban tewas mencapai 89 orang. Pemerintah sementara Suriah pimpinan Ahmad al-Shara kembali diuji setelah sebelumnya berjanji membawa perdamaian usai menggulingkan Bashar al-Assad. Iran menyatakan siap menghadapi perang berkepanjangan dengan Israel bahkan hingga 1 dekade.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Reza Garai Ashtiani, yang menegaskan kesiapan logistik dan semangat tempur militer negaranya dalam menghadapi konflik jangka panjang. Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Reza Garai Ashtiani, menyatakan Teheran siap menghadapi konflik berkepanjangan dengan Israel hingga 1 dekade jika diperlukan. Dalam pernyataan yang dikutip media lokal, ia menegaskan bahwa militer Iran memiliki persediaan logistik dan semangat tempur yang cukup untuk meladeni perang jangka panjang. Ashtiani menyebut semangat juang menjadi elemen penting dalam pertempuran, selain dukungan peralatan tempur modern dan prajurit yang terlatih. Ia menekankan bahwa kesiapan mental pasukan akan menjadi penentu utama di medan perang. Pernyataan tersebut muncul usai perang 12 hari antara Iran dan Israel pada Juni lalu, yang semakin memanaskan hubungan Teheran dengan Tel Aviv dan Washington. Mengacu pada data Global Firepower 2024, Iran menempati peringkat ke-14 kekuatan militer dunia, unggul atas Israel yang berada di posisi ke-17. Iran mendominasi 6 dari 8 kategori, termasuk jumlah personel aktif, kekuatan darat, kekuatan laut, logistik, serta dukungan sumber daya dan finansial. Iran memiliki lebih dari 600.000 personel aktif dan 350.000 pasukan cadangan. Sementara Israel hanya 170.000 personel aktif, namun memiliki cadangan lebih banyak, yakni 465.000 orang. Dalam hal persenjataan darat, Iran mengungguli Israel dengan hampir 2.000 tank dan lebih dari 65.000 kendaraan lapis baja. Untuk kekuatan laut, Iran memiliki 101 unit kapal, termasuk 19 kapal selam, dibandingkan 67 unit milik Israel. Meski tertinggal secara teknologi, terutama dalam sistem pertahanan udara,
Iran terus mengembangkan rudal balistik dan drone. Negara itu disebut memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik yang sebagian dilaporkan telah digunakan Rusia dalam konflik di Ukraina, termasuk drone Shahed 136 dan rudal FAT-360. Di sisi lain, Israel masih lebih unggul dalam kemampuan udara dan teknologi pertahanan seperti sistem Arrow, David Sling, dan drone Guard. Namun demikian, Iran menegaskan bahwa tekad dan kesiapan militernya menjadi modal utama menghadapi potensi perang jangka panjang dengan Israel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.